sendirian tanpa tugas. Cukup sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa akhrajatil ardi athqalaha ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Masjid As-Siddiq yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada maghrib setelah kita tentunya melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, mudah-mudahan pada sholat maghrib yang sudah kita laksanakan, apalagi dalam keadaan suasana yang secara alami mendukung, tapi kita alhamdulillah dapat menunaikannya. Mudah-mudahan menjadi sebuah kifarat untuk dosa-dosa kita. Terlebih pahala sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Sholatul jamaati, sholat berjamaah afdalu itu lebih utama, lebih afdal min sholatil fardhi daripada sholat sendiri, daripada sholat mutawi bisab'in wa 'ishrina darajah, dengan 27 derajat. Mudah-mudahan bisa kita peroleh bersama-sama. Lalu berdoa salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpah selalu kehadirannya bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada seluruh pengikutnya sampai akhir. Hadirin yang sama-sama mengharap dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, izinkan dalam kesempatan yang terpenting waktu ini bermanfaat bagi kita. Karena memanfaatkan waktu itu perintah Allah. Bahkan di dalam beberapa ayat Al-Quran yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bersumpah dengan waktu. Wa duha wal 'ashr wal 'ashr, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali Allah bersumpah demi waktu. Maksudnya apa? Agar kita bisa memanfaatkan, bisa mengoptimalkan, mengefisienkan, ya. Kalau waktu itu diefisienkan, bagaimana waktu itu sangat berharga bagi kita. Bahkan di dalam makalah itu dikatakan al-waktu as-sayf, waktu itu bagaikan pedang, ya. Hilang takut apabila tidak bisa memutusnya, ya, artinya tidak bisa memanfaatkan waktu itu, maka kita yang akan diputuskan oleh waktu. Artinya waktu itu akan berlalu begitu saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kondisi sekarang ini dari mulai awal tahun 2021, begitu banyak Allah memperlihatkan tanda-tanda kekisruhan. Munculnya banjir, longsor, bencana alam yang lain, jatuhnya pesawat, itu bukan semata-mata faktor alam. Atau kalau dalam suatu efeknya ada itu, bukan berarti alam sudah bosan bersahabat dengan kita.
jiwa kalau yang tahu kenangan lagu ini tahu. Jadi bukan berarti alam sudah bosan bersahabat dengan kita, tapi justru Allah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Mampukah kita sebagai manusia bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil sebuah i'tibar bagi kita. Bahkan bukan semata-mata hanya terjadi demikian, tapi justru Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semua. Ternyata kalau kita lihat begini, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abi Hurairah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhahu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi terjadinya bermacam-macam bencana, musibah, banjir, longsor, bahkan tetangga kita yang dekat kayak di Sudan, mungkin sampai saat ini masih ada yang belum ketemu jasanya. Itu dampaknya luar biasa. Itu baru di Sumedang, ya, belum lagi di belahan Nusantara, ya, di provinsi-provinsi yang lain. Kita jangan berpikir bahwa kita berada di tempat yang nyaman, di tempat yang aman, di wilayah itu aman, jauh dari lautan, jauh dari gunung Merapi. Jangan pikir air gunung Malayan saja sekarang sudah sampai di rumah, Tubalu dan sebagainya. Buktinya tangki-tangki itu di jalanan air gunung Malayan, air gunung Malayan, tapi itu pada di bawah. Ya, maksudnya kita jangan berpikir kita terbebas dari bencana dan yang sebagainya. Ketika Allah berkehendak bisa saja pun jadi kayak terjadi. Nah, ternyata kalau kita amati dari hadis ini adalah merupakan bagian dari tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Ya, merupakan bagian dari tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa tanda-tanda sudah dekatnya kiamat yang pertama, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama adalah yang taqarrabuz zamani, zaman atau waktu terasa dekat, zaman waktu terasa singkat. Coba saja sekarang sudah bulan Sya'ban. Tanggal berapa bulan Sya'ban sekarang? Di mana? Ya, sekitar itulah. Kita kadang-kadang berpikir, ya Allah, mendingan terus bulan Sya'ban ini sampai bulan Ramadan, sampai sasi Syawal. Waktu itu kan begitu tiba-tiba. Yang kemarin anak-anak sekarang sudah punya anak. Itu waktu kan? Tanpa terasa berjalan waktu itu, dari menit dari detik ke menit, ya, dari menit ke jam, jam ke hari, ke minggu, ke bulan ke tahun. Tapi perjalanan waktu tanpa terasa, disadari atau tidak, waktu berlalu dan tidak akan kembali. Sebab waktu itu kan zaman itu ada zaman mati, ya, zaman mudhari, atau kalau dalam fikih ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya. Fi'il madhi itu menunjukkan masa yang sudah lalu, tapi kalau mudhari sekarang atau masa yang akan datang. Makanya di sini ia taqarrabuz zaman, waktu akan senantiasa terasa singkat, terasa dekat. Tahun kemarin kalau tidak salah kita sudah dalam suasana pandemi COVID-19. Bahkan di kuliah subuh kemarin atau tadi subuh dan 1 tahun kan Maret, ya. Bahkan corona itu sekarang sedang ulang tahun. Tapi jangan coba-coba diucapkan selamat panjang umur, nanti kita berbahaya. Nanti betah corona itu. Tapi justru kita harus
berdoa agar corona ini secepatnya berakhir. Ya, udah hampir satu tahun pas, ya, tiba-tiba waktu itu. Ya. Memang kalau Ramadannya terasa dekat, tapi coronanya terasa lama kan. Kita harus senantiasa memakai masker. Ya. Jangan dikira hikmah dari memakai masker itu hanya ibu-ibu yang berkata kepada suami, "Papa terasa cakep kalau pakai masker." Ya, mungkin ini yang tipis-tipisnya, yang sudah sedikit ada ubanan, itu kan tertutupi oleh masker. Dan istrinya bilang, "Papa cakep kalau pakai masker, itu luar biasa." Itu salah satu hikmahnya. Kita berikhtiar, berupaya dan sedemikian rupa. Ya, tiada lain untuk apa? Kalau di dalam kaidah usul fikih itu disampaikan atau dikatakan darul maqasid muqaddamun 'alal jalbil maslih. Menolak segala bentuk kemafsadatan, kerusakan itu harus lebih diutamakan atau didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Ya, makanya kita berikhtiar menolak kemafsadatan, kerusakan supaya tidak ada yang terpapar, jarak, genggangkan, memakai masker. Itu sebuah ikhtiar kita. Manfaatnya apa? Memang sholat berjamaah merapatkan barisan itu keutamaannya. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini kita mencoba untuk dalam situasi kondisi darurat itu bisa diperbolehkan. Ya, ia takor robus zaman. Waktu terasa singkat, waktu terasa pendek. Makanya ada dua di dalam hadis Rasul itu, nikmatan limakunun biha katsir minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua jenis nikmat di mana manusia itu banyak melupakan atau melalaikannya. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan, wal farahu, dan waktu luang. Seorang kurang tersehat baru terasa nikmat sehat. Tapi kalau sedang diuji oleh Allah dalam bentuk sakit, masuk angin, dikari angin, sesak kurang sama. Ya. Di pasien dari soca, sujud depan sabijil pakai soca. Ya, itu nikmat kesehatan terasa kalau kita sudah diuji dalam bentuk sakit. Yang kedua kata Rasulullah SAW adalah al-farahu, waktu luang. Waktu luang itu baru terasa apabila sudah diberi kesimpulan seorang orang sibuk. Kadang-kadang waktu itu tidak ada artinya, masih kurang waktu itu. Ya, masih kurang. Kenapa? Pekerjaan belum selesai, pencapaian dan lain sebagainya. Tapi ketika diberi waktu luang, kadang-kadang kita waktu luang begitu saja tanpa dimanfaatkan, ya, untuk kemanfaatan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW adalah yumbadul ilmu. Yumbadul ilmu itu artinya ilmu agama diangkat. Itu tanda bahwa kiamat sudah dekat. Diangkatnya ilmu agama oleh Allah itu bukan berarti orang pandai, cendekia, ya, pemikir, orang cerdas tiba-tiba dicabut ilmunya oleh Allah sehingga tiba-tiba menjadi bodoh. Bukan, ternyata dicabutnya ilmu oleh Allah itu dengan diwafatkannya para ulama. Pernah saya baca, betul atau salah, di sosial media, selama COVID pandemik 19 ini ulama yang diwafatkan oleh Allah lebih dari 300 orang. Dan itu bukan ulama-ulamaan kalau dalam bahasa kita, tapi ulama-ulama yang betul-betul memiliki, ya, basis pesantren, ya, kemudian juga santri yang banyak, ulamanya sangat ditokohkan, kehadirannya sangat dinantikan, tapi oleh Allah diwafatkan di masa COVID-19. Bukan berarti kita senantiasa terus, ya, umpamanya menyalahkan COVID. Saat kebetulan saja umpamanya dimatikan COVID, memang betul. Mungkin karena punya penyakit sudah uzur, menyarankan kan, kenapa menolak untuk sementara tidak diperbolehkan umpamanya untuk mengambil
menghadiri majelis atau menghadiri sholat berjamaah karena rawan kan. Coba kalau seorang ulama diwafatkan oleh Allah, berapa bab ilmu, berapa jenis kitab yang dikuasai yang hilang dari dia. Berbeda dengan wafatnya seorang pemimpin. Pemimpin meninggal, ngantri kan, ingin mengisi atau menggantikan posisinya. Tapi kalau ulama meninggal, siapa yang bisa menggantikan? Tentu santrinya. Ada orang yang pesantren lama, ya, yang memanggil dia ulama, yang memanggil dia ustaz, itu bukan sebutan dirinya, tapi jamaah umat yang memanggil. Jangan begini, panggil gua ulama, aku pesantrennya lama, nggak bisa begitu. Aku ini ustaz, tidak seperti itu. Yang memanggil itu sebutan secara tidak langsung penghargaan dari jemaah, karena tadi validitas keilmuannya luar biasa. Nah, dengan diangkatnya ilmu oleh Allah, yukbadul ilmu, diangkatnya ilmu oleh Allah itu bukan berarti orang pandai tiba-tiba menjadi bodoh karena dicabut ilmunya, tapi dengan banyaknya diwafatkan ulama itu ulama. Ya, ulama itu ya ulama, orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Dalam ini adalah ulama. Makanya ulama dikatakan warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dasar-dasarnya kawasan dan jemaah konsumsi bisa menyerahkan dan sarana komunikasi saya lihat kaca nih ini rawas dari jemaah deh. Bapak bisa aja ya, inilah aku harus menghargai. Nah itu yang kedua, apa yukbadul ilmu, diangkatnya ilmu agama. Seorang pemimpin meninggal, ngantri, ingin mengisi menggantikan posisi jabatan, tapi kalau ulama meninggal susah. Pondok pesantren saja kenapa? Kalau mencari menantu itu santri yang dianggap sudah pandai, sudah bisa menggantikan posisinya. Makanya gelarnya MA, minantu ajengan. Rata-rata pesantren itu begitu kan? Ya, iya, ya, minantu ajengan. Makanya kalau pesantren itu kalau punya anak istri itu pasti dijodohkan dengan santri. Kenapa? Karena untuk menggantikan posisinya. Apalagi kita punya anak laki-laki. Cuman kita mungkin nggak ngaji di pesantren, ya, tidak diangkat menantu oleh yang punya pesantren. Yuk kebadol. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, watak surzalazim. Watak surzalazim itu artinya banyaknya bencana, banyaknya kekacauan. Makanya tadi di dalam surah Al-Zalzalah ya, idza zulzilatil ardu zilzalah. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi ini sudah digoncangkan zilzalah dengan goncangan yang hebat, ya, hancur menurut semua, nggak akan bisa yang menolak. Itu baru dikatakan dengan kiamat. Kiamatnya kiamat kan kiamat itu ada berapa? Ada dua, ya, sugro dan kubro. Kalau sugro itu banyak tanda-tandanya, termasuk di dalam hadis ini juga merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat. Watak surazalazil itu banyaknya bencana atau kekacauan. Sekarang kan bencana terjadi di mana-mana. Kapal jatuh, longsor, banjir bandang, ya, tsunami dan lain sebagainya, itu bencana yang kita tidak bisa menolak. Ya, bencana itu, ya, tidak bisa menolak. Makanya bencana itu erat kaitan dengan ya pola tingkah. Makanya
Makanya lihat di dalam surah An-Rum kalau tidak salah, Doharul pasar bil barri wal bahri mimma kasabat aydin nas liyudiqhum wa'allati mengilun amal yarji. Telah nampak kerusakan di daratan dan dilakukan disebabkan oleh ulah tangan manusia. Jadi kita punya peran. Coba saja banjir bandang, pohon-pohon banyak ditimbangi, ditebangi, hutan-hutan banyak digunduli. Terjadi hujan, tidak ada penahan air langsung dari atas, langsung ke tanah, maka akan terjadi pengisian yang pada air rusak. Itu pola pandang manusia juga ini. Juga kekacauan terjadi. Diciptakan atau tidak, kekacauan itu ada. Bagaimana nih umat supaya tidak bersatu? Bagaimana umat supaya berpecah? Bagaimana bangsa ini supaya tidak damai? Ciptakan kekacauan, bikin. Kalau dalam bahasa sekarang apa mas? Buzzer ya, buzzer. Itu kan kadang-kadang mohon maaf dalam tanda petik. Caranya yang dipakai supaya ulah akur. Ciptakan apa namanya? Kekacauan terjadi. Itu kan kekacauan yang diciptakan. Atau memang kekacauan yang sengaja terjadi. Ya, kalau sudah demikian, disharmoni terjadi. Ya, perpecahan terjadi di mana-mana. Yang mengakibatkan apa? Bisa terjadinya perang saudara, perang saudara. Nauzubillah min. Yang selanjutnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wayul qasuh. Wayul qasuh itu artinya kekikiran merajalela. Apabila kekikiran sudah merajalela, orang kaya tidak lagi memiliki kepedulian terhadap orang miskin. Orang miskin tak tersantuni, anak yatim tak terperhatikan, panti jompo tidak terperhatikan, orang kikir hidup di dalam kemewahannya. Ini menandakan kiamat sebenarnya. Apalagi hadirin, di masa Covid pandemik 19 ini terjadi yang namanya kerawanan pangan. Kerawanan pangan terjadi di mana-mana, dampak dari apa Covid pandemik 19 ini. Pekerja banyak yang di PHK, ya. Pekerja banyak yang di PHK. Kalaupun umpamanya kita berjualan, jualannya pun tidak begitu marema atau laku. Supermarket waktunya juga dibatasi jam operasionalnya. Akhirnya terjadi kerawanan pangan. Bahkan kalau kita pernah baca di media karena susah makan, ada seorang ibu yang membunuh ketiga anaknya karena susah makan. Nah, apabila orang kaya tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang seperti itu, hidup dengan kemewahannya, tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang miskin, nah dan kiamat itu sudah dekat. Ya, kiamat itu sudah dekat. Wayul qasuh, kekikiran merajalela. Dan yang selanjutnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wayak surul harus, banyaknya al harus. Kila ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan al harus itu? Rasulullah menjawab al-qatl. Al-qatl itu artinya pembunuhan. Ya. Nah, apabila pembunuhan terjadi di mana-mana, sengaja atau tidak, coba saja perampasan, perampokan karena berebut waris, ya, saudara dengan saudara, berebut lahan parkir, merebutkan uang recehan, jauh nyawa melayang begitu saja. Ini menandakan kiamat sudah. Al-haraj itu pembunuh, ya, al-qatl. Makanya jangan sampai di kita di Indonesia wabil khusus yang tidak terjadi pembunuhan apalagi dilatar belakangi karena agama atau istilahnya syarat suku, agama dan ras dan antar golongan, suku, agama, ras dan antar golongan. Kita harus hidup ya berdampingan dengan siapapun, ya, terlebih dengan saudara kita seiman setiap kita, ya, saling bantu membantu, bahu membahu, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu
ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah di dalam kebajikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah tolong menolong di dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Ya. Makanya kalau dalam kebaikan itu ayo saling membantu, ayo saling mendukung. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan sampai ya tolong menolong itu di dalam permusuhan. Gimana caranya nih supaya terbaca, supaya disharmoni, supaya tidak akur? Itu jangan sampai terjadi di antara. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sama Imam Muslim, tapi dari Anas bin Malik. Anas bin Malik yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrafis sa'a, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. As-sa'ah itu artinya hari yang ditentukan, yaitu kiamat. Inna sa'ata 'atiyatul la raiba fiha, sesungguhnya saat atau hari yang dijanjikan itu hari kiamat tanpa ada keraguan di dalamnya. Pasti terjadi. Cuma waktunya kapan. Apakah kita dimatikan oleh Allah nanti pada saat menjelang kiamat? Wallahu a'lam. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui besok itu kita akan mengerjakan apa. Walaupun dalam sejuta rencana atau jadwal dan lain sebagainya, belum tentu terlaksana tanpa ada izin Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana, di bumi mana dia akan meninggal. Apakah di kita wilayah atau kita di mana dan sedang apa juga kita tidak tahu kan. Meninggal itu sekarang apa posisi kita? Apakah kita sedang membaca Al-Quran? Apakah kita sedang sholat? Apakah kita sedang tahajud? Apakah kita sedang melakukan kemaksiatan? Kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan kematian kita dalam keadaan husnul khawatir. Tanda kiamat menurut Imam Muslim dari Anas bin Malik, ayyurfa'il ilmu, jelas diangkat ilmu tadi. Kemudian wayasbutal jahl. Wayasbutal jahl itu yang nampak adalah kebodohan merajalela. Kenapa? Karena ilmunya sudah diangkat oleh Allah. Yang tersisa apa? Orang-orang bodoh. Orang bodoh yang tidak mau belajar, atau orang pintar pura-pura bodoh. Lebih parah lagi kalau orang bodoh diangkat menjadi seorang pemimpin, maka dia akan memutuskan hukum itu dengan kebodohannya, dan akhirnya fatwanya itu akan sesat menyesatkan. Makanya kita tidak boleh bodoh. Bodoh itu dulu alewo, cek bahasa Sunda. Bodoh alewo. Bodoh tapi mau bertanya. Bodoh mau bertanya. Kan dalam peribahasa juga, malu bertanya sesat di jalan. Malam bercinta pasti terlambat. Wayasbutal jahl, ya, yang tersisa yang nampak adalah kebodohan. Yang selanjutnya adalah wayusrobal khamar, merajalelanya minuman keras. Tak terbayang kemarin kalau itu disyahkannya. Nauzubillah min dzalik. Untung semua bergerak menolak, ya. Tentang apa? Legalitas miras. Polisi saja yang sekarang menangani masalah khamar, minuman keras dan sejenisnya begitu kewalahan. Apalagi kalau sudah dilegalkan, akan menjadi apa maksudnya? Nauzubillah min dzalik. Ya alhamdulillah kita patut bersyukur ini tidak terjadi. Kalau terjadi, apa boleh apa istilahnya? Apa yang akan terjadi di bangsa ini? Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW adalah wayuhal zina, merajalelanya perzinahan. Ya, perzinahan itu kan hubungan di luar nikah, hubungan tanpa ada ikatan pernikahan, itu zina. Makanya kalau ingin sah menikah, apakah sekali
Tapi beruntunglah bagi bapak-bapak yang merasa takut oleh istri sudah tersiksa, dan di akhirat akan dikurangi siksaannya karena sudah sering tersiksa di dunia oleh istrinya. Wah, hebat kali. Pejantan tangguh dulu ya. Ya, wajib harus zina itu merajalela perjinahan, apalagi dilegalkan. Dan dalam hadis Imam Abu Dawud kalau tidak salah, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu adzaballah bi anfusihim. Apabila perbuatan zina dan riba sudah merajalela di suatu negeri, di suatu kampung, di suatu daerah, maka sama saja pengisi negeri, pengisi kampung, pengisi daerah itu mengundang azab Allah. Jadi nggak senangkan karena azab Allah. Lalu perbuatan riba merajalela, perbuatan zina merajalela, sama saja pengisi negeri, pengisi kampung, pengisi daerah itu sudah mengundang azab. Kalau tidak ingin Umawi adiknya upami gaduh putra tos mancing usia pernikahan dengan kami tiga. Ayah namakan usia pernikahan teh undang-undang kan kenal 19 tahun ya haji ya 19 tahun. Jadi kalau belum 19 tahun suruh haji dulu, suruh pesantren dulu. Kalau sudah 19 tahun baru dinikah. Jangan terjadi pernikahan ini. Bukan pernikahan dengan dini, pernikahan ini pernikahan di bawah usia perkawinan, karena dampaknya itu bagi kesehatan, ketahanan mental dan lain sebagainya, supaya pada akhirnya tidak terjadi perceraian, tidak kalah di tengah perjalanan ya pernikahannya itu. Makanya kita dorong yang mahal itu, kalau maaf dalam pernikahan itu bukan nikahnya, tapi biaya gedungnya, biaya cateringnya, biaya sewa bajunya. Nikah itu bisa gratis, bisa nol rupiah, tapi dilakukan di kantor dan di jam itu nol alias gratis ya, nikah itu. Kalaupun mau di luar kantor ya kayak hari Minggu, hari Sabtu itu hanya 600.000 rupiah, dan itu disetor langsung ke rekening pusat ya, oleh capim, oleh calon pengantin langsung. 600.000 murah, mahal mata nyewa restoran ya, biaya gedungnya, biaya cateringnya, suruh Pak Haji pulang barang murah aja kita bisa juga kayak kawani kayak Haji ya tidak masalah ya. Kenapa? Murah betul, ada aturannya PP 14 kalau tidak salah tahun 2014 ya, itu ada aturannya. Pas ada bin baca. Nah itu Pak, jadi sekali lagi ini adalah tazkirah bagi kita di tengah-tengah terjadinya banyak bencana musibah. Harusnya kita lebih banyak berintrospeksi diri, bermuhasabah, jadi kenapa ini terjadi, bukan tadi ya apakah Allah sudah bersama-sama dengan kita, bukan, tapi justru kita mungkin punya peran di dalam menghancurkan umat ini karena perbuatan kita. Yang mudah-mudahan apapun yang telah Allah perlihatkan kepada kita, sebagian dari tanda-tandanya membawa sebuah kesadaran kepada kita, sehingga keimanan dan ketakwaan kita dari hari ke hari semakin kuat, semakin bagus, karena kita mengejar mauqatillah. Tiada lain apa yang kita lakukan semata-mata untuk mencari keridhaan. Di dalam Al-Quran ya kalau tidak salah ada orang yang sampai mengorbankan dirinya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dan ada di antara manusia yang sampai mengorbankan dirinya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Wallahu rahufun bil ibad, dan Allah Maha Pengampun atas hamba-Nya. Mudah-mudahan yang kita bekerja ya siang ditambah dengan malam ya, ini mudah-mudahan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan, di balik itu ada kesalahan, ada kekurangan kita, semoga Allah mengampuni kita semua.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan, karena tadi sekali lagi tiada rotan apapun jadi daripada waktu kita buang secara sia-sia, kita manfaatkan. Ketika nanti tidak ada yang hadir, nanti boleh berpikir siapa saja yang siap, maka bukan hanya saya namanya ya. Apalagi kita kan kajian kita kalau di bulan ini sebentar lagi Ramadan, apakah nanti di bulan Ramadan akan kita mengadakan kajian, tapi mungkin nanti waktunya kita atur ya, kaji sambil buka sahur umpamanya, menjelang buka sahur kita adakan kajian. Yang jelas dengan berkumpulnya kita ya, silaturahmi di antara kita semakin dekat, kemudian sedikit banyak ilmu pun yang lupa diingatkan kembali. Kalau dalam bahasa santri mungkin hayatul ilmi ilmu takal, hidupnya ilmu itu dengan banyak diulang, diingat-ingat, diulang-ulang ya. Yang lupa ingatkan lagi, ada yang menyampaikan. Lupa ingat lagi. Daripada tidak ada yang menyampaikan, kita sering lupa terus ya. Itu saja, barangkali sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari kesalahan diri saya sendiri. Allahumma yang majmu'in sendirian tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.